Halo semuanya, namaku Kelvin Lavinas. Dan kemarin aku berkesempatan hadir di acara Perang Bintang yang berada di sekolah Catur Utut Adianto yang berada di Bekasi. Dan inilah salah satu bagaimana gambaran ketika aku berada di sana. Ini cuplikannya. Dan di sana juga aku berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tenaga pengajar terbaik yang berada di sekolah Catur Utut Adianto. Begini cuplikannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Nama saya Kelvin Lavinas. Di sini saya ingin mewawancari dengan Bapak Anjas ya. Iya. Bapak Anjas sebagai siapa? Koordinator guru di sekolah Catur Utut Adianto. Oke. Sekarang saya berada di sekolah Catur Utut Adianto dengan Bapak Anjas. Pak, mau nanya Pak tentang sejarah catur Pak, gimana sih Pak? Sejarah catur itu dulu berasal dari pedagang ini ya, India Gujarat itu ya. Akhirnya berkembang, akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Awalnya sih dari pedagang dari Gujarat main catur, iseng-iseng, ngisi waktu, ya akhirnya berkembang sampai ke seluruh dunia. Gitu Pak. Untuk sekarang nih Pak, Bapak pendirinya siapa sih Pak yang terkenal di dunia? Kalau di dunia itu pendirinya dulu sih ini ya, dari Rusia ya, karena catur itu kan identik dengan Rusia. Kenapa identik dengan Rusia? Karena di Rusia itu katanya ya memang betul itu kan daerahnya dingin, jadi kan untuk keluar rumah itu tidak inilah ya, buat kesehatan tidak bagus, makanya mereka di dalam rumah. Nah, untuk mengisi waktu di dalam rumah itu ya mereka main catur. Makanya Rusia itu jago-jago yang main catur. Gitu seperti itu. Terus Pak, di daerah Indonesia sendiri siapa sih pendirinya Pak? Kalau untuk Indonesia gitu. Kalau untuk Indonesia itu yang mungkin ya bukan pendiri ya, istilahnya pecatur yang sudah istilahnya mendunia. Nah itu diantaranya ya itu Bapak Grandmaster Utut Adianto ya. Nah beliau itu termasuk istilahnya legenda catur Indonesia. Terus di bawahnya yang sekarang itu ya misalnya Grandmaster Susanto Megaranto, nah, itu sudah level dunia juga. Jadi banyak berprestasi di tingkat internasional. Gitu Pak. Oke. Untuk tata aturan sendiri Pak, tata aturan sendiri dalam catur ini gimana sih Pak? Kalau untuk catur itu maksudnya dari permainan atau dari perayaan gelar? Mungkin dari segi permainannya gitu Pak. Kalau dari segi permainan ya terdiri dari antara pemegang buah hitam dan pemegang buah putih. Nah di situ kita ketika misalnya kita pegang putih ya kita harus ketika jalan itu harus menunggu lawan untuk jalan dulu, jadi tidak boleh kita jalan dua kali. Kalau segi peraturan seperti itu. Terus dan kita sudah memegang buah catur, nah kita tidak boleh tidak menjalani buah tersebut ya. Jadi seperti itu aturannya. Nah kemudian kalau untuk perayaan gelar internasional, nah itu catur itu ada untuk internasional ada tingkatannya, yaitu yang pertama Grandmaster, lalu Master Internasional, lalu Video Master, kemudian Kandidat Master, dan IM ya, AIM ya. Jadi itu berlaku sama ya untuk istilahnya berlaku itu yang putra ya, yang putri tinggal ditambah aja. Jadi Women Grandmaster jadi WGM, kalau tadi kan GM untuk cowok ya, dan seterusnya seperti itu. Gitu Pak. Oke deh. Terus untuk yang tadi Bapak sebutkan sendiri, untuk nama-nama yang saya Bapak sebutkan, nama-nama yang mengharumkan Indonesia siapa lagi Pak selain itu dan Megan tadi? Ya, untuk generasi berikutnya yaitu ada Grandmaster Novendra Priasmoro, terus
Dia juga istilahnya belum lama yang meraih gelar Grandmaster ya. Jadi termasuk atlet muda yang berprestasi juga. Terus ada yang kemarin, yang tahun lalu itu baru meraih format Grandmaster, yaitu Gilbert Tarigan. Itu masih muda juga. Nah, sekarang dia juga main juga di sini. Ya, seperti itu. Kalau untuk peminatan sendiri Pak, peminatannya bagaimana Pak? Sebenarnya untuk peminat catur itu banyak sekali ya sebenarnya. Karena terbukti dari kan siswa itu rutin ngadain turnamen. Oh iya. Jadi misalkan di tahun ini sudah 3 kali dalam level nasional ya, itu pesertanya banyak sekali. Nah, terbukti dengan banyak antusiasme dari para orang tua yang nganterin anak-anaknya ikut turnamen. Jadi sebenarnya animo masyarakat terhadap catur itu tinggi sekali. Tinggi sekali Pak ya. Terus kalau untuk kendala-kendala sendiri Pak, kendalanya gimana sih kalau dalam catur itu? Ya, kalau kendalanya tentu dari segi ini ya, catur itu kan identik dengan lama ya. Jadi ketika bertanding kan harus misalkan izin sekolah atau izin kerja di kantor itu jadi lama ya, minimal ya 5 hari. Ya, jadi itu kendala juga, kendala dari waktu, dari segi biaya, seperti itu. Untuk dapetin momentumnya. Iya. Oke. Terus untuk bentuk pelatihan ini Pak, menurut Bapak bentuk pelatihan apa yang kayaknya kita butuhin untuk dunia catur ini Pak? Ya sebenarnya ya kembali ke ini ya, ke masalah istilahnya dana ya, catur itu. Jadi karena mungkin catur jika misalkan dibandingkan dengan sepak bola ya, kalau sepak bola itu kan tentu banyak sekali peminatnya dan juga istilahnya bisa dijual ya. Iya, betul, jadi kalau ditayangkan di televisi kan banyak orang yang nonton. Nah sekarang kalau catur kan, nah itu jadi catur itu agak bingung formatnya mau seperti apa. Misalnya mau ditayangkan langsung di stasiun TV, tapi kan orang nggak semua ngerti catur. Jadi itu kendalanya di sini, jadi catur itu tidak bisa dijual ya istilahnya. Jadi sponsor kurang banyak yang masuk. Jadi kurang, memang orang secara kendalanya adalah peminatnya nggak semua orang masyarakat mengerti. Iya betul. Gitu ya. Oke deh. Kalau gitu terima kasih Pak, gitu aja. Ya sama-sama. Ya. Dan dalam waktu sekitar 6 jam lebih, aku akhirnya berkesempatan untuk mewawancari salah satu atlet muda berbakat yang berada di sekolah tersebut. Ini adalah salah satu cuplikannya. Semuanya, dengan saya Kelvin Lavinas. Di sini saya sudah dengan atlet tadi yang sedang bertanding di pertandingan atlet catur, Utut Adianto. Nah, dengan Bapak siapa Kak? Saya Sujanto. Oke, Kak Sujanto ya. Tadi gimana sih Kak pertandingan yang di acara Utut Adianto tadi? Yang tadi sih cukup menantang. Terus banyak pemain-pemain bagus juga di sini. Oke, terus saya kan dari Universitas Benda Mulia ya Kak ya. Mau tanya dikit Kak, gimana? Saya tuh kurang begitu mengerti bagaimana pertandingan catur itu berjalan gitu Kak. Bisa jelasin nggak sih Kak aturan-aturan dalam permainan catur gitu? Oke. Di dalam sebuah catur kan ada beberapa ini ya, kayak bidak. Bidak itu jalannya tuh lebih ke depan aja, maju ke depan. Nah, yang kedua ada benteng. Benteng tuh lebih ke arah depan, belakang, kiri, kanan. Nah, kalau misalkan yang ketiga ada gajah. Gajah tuh lebih ke diagonal. Yang keempat itu ada kuda. Kuda tuh dia jalannya liter L. Ya. Nah, yang kelima ada menteri. Menteri itu dia lebih bebas, cuman nggak bisa liter L, kayak lurus ke belakang sama diagonal kiri kanan. Nah, kalau untuk raja hanya bisa satu langkah aja. Terus habis itu pertandingan bisa berakhir kalau misalkan salah satu pemain tuh ada yang nyerah atau raja kena skakmat. Oh gitu ya, termasuk salah satu yang kompleks gitu kayak ya? Iya, permainan betul. kompleks banget ya. Terus Kak, untuk idolanya Kakak sendiri nih, menurut Kakak nih salah satu idola catur yang Kakak impikan itu siapa Kak? Atau mungkin Kakak mau mencoba bertanding dengan salah satu Grandmaster yang Indonesia tuh siapa sih Kak? Dan terima kasih telah menonton video ini.
Sekian dari saya. Terima kasih.